Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, Amin, haleluya. ku sembah-Mu, Sebab nama-Mu kudus. sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, Yesus, amin. ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Ya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi sungguh kita mengucap syukur, satu minggu Tuhan telah menuntun kita, dan hari ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk memuji dan menyembah-Nya. Mari kita menyiapkan hati dan dengan bangkit berdiri kita akan memuji Dia dalam KPPK nomor 14, sungguh besar Kau Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku,
besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ayat yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku Akbar. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkan nats yang akan menuntun kita dalam ibadah hari ini dan sepanjang minggu ke depan. Firman Tuhan dalam kitab 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sidang jemaat yang terkasih, mari dengan penuh rasa syukur dan kesungguhan hati kita akan mengambil waktu teduh sejenak, membawa penyembahan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama masuk dalam doa teduh. Ibadah Minggu pagi hari ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati ibadah kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya yakin
dan percaya bahwa jika kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah dari Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita akan sembahkan pujian hanya bagi Tuhan dengan menaikkan pujian dalam KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan, gunung, lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Ayat yang ketiga. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Octavianus. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi yang indah ini kami datang merendahkan diri di depan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa atas perkenanan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan,
Sehingga hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan kami percaya Engkau Allah yang melayakkan setiap kami untuk menerima anugerah-Mu hari ini, dan anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami, kami boleh sungguh-sungguh menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam usaha pekerjaan. Terlebih khusus yang Tuhan tambahkan usia dalam sepekan ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Novi Tabengo, Ibu Nonce Pate, ulang tahun pernikahan dari keluarga Bapak Hermanto, Ibu Lena Kere, dan juga Bapak Martin Swingli Ante. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kehidupan mereka. Umur panjang ada di tangan kanan, di tangan kiri ada kehormatan, kemuliaan Allah di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi jemaah-jemaah simpatisan yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Kami percaya pula Tuhan juga memberkati mereka, sehingga dalam masa-masa hidup yang Tuhan anugerahkan, mereka boleh pakai untuk kebesaran Tuhan, untuk kesaksian hidup, agar nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dengan berbagai macam kesulitan, tantangan yang mereka hadapi, baik di dunia keluarga, di dunia pekerjaan, di dalam studi. Tetapi kami bangga dan bersyukur bahwa kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melewati hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarkanlah kami semakin berharap, kami semakin bersandar hanya kepada Yesus Kristus, pemilik sumber kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami percaya ada kuasa kesembuhan, ada pemulihan, ada keteguhan hati di dalam hidup mereka, agar mereka tetap berserah pada Tuhan. Berdoa untuk pemulihan dari anak Gracia Subetan. Dalam pemulihan, dalam kuasa kasih-Mu, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk anak terkasih Yada dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan akan melawat, memulihkan. Bahkan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online, tetapi mereka menyempatkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, ada lawatan Tuhan, ada pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan mungkin ada jemaat Tuhan yang hadir beribadah hari ini, mereka dalam pergumulan persoalan yang mungkin belum mendapatkan jawaban yang jelas, tetapi kami percaya Tuhan, waktu Tuhan indah bagi setiap kami. Terpuji nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengembangan pelayanan gereja di tempat ini. Ya, secara khusus ya Tuhan, untuk pelayanan rohani, untuk pengembangan ke depan. Kami merindukan Tuhan, jemaat terus menjadi jemaat yang dewasa melayani Tuhan, jemaat yang kuat di dalam Tuhan, jemaat yang setia di dalam Tuhan. Karena sesungguhnya ada mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya dan setia mengiring Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan pastori yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati para tukang yang bekerja. Kami merindukan Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain ke depan, kami percaya pula Engkau Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah mencukupkan bagi keberlangsungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam sepekan ke depan Tuhan, dalam segala aktivitas tugas pekerjaan, kesaksian hidup dan pelayanan kami tetap menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat bijaksana, agar kami hidup takut akan Tuhan. Bangsa kami diberkati oleh Tuhan, provinsi kami diberkati oleh Tuhan, kota kami, daerah kami diberkati oleh Tuhan, pemerintah yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah pilih melalui rakyat Tuhan, Engkau memberkati, agar mereka benar-benar Tuhan boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kami merindukan Tuhan ada perubahan yang baik bagi daerah kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Kelompok-kelompok tertentu yang mau menghancurkan bangsa ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi buat mereka. Sebagaimana Paulus Tuhan telah ubahkan, demikian pun juga mereka, Tuhan ubahkan mereka dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu menyentuh hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Ini doa pengharapan kami, ini seruan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Kolose 1 ayat yang 24 sampai dengan 29. Kolose 1 ayat yang 24 sampai dengan 29. Saya akan bacakan ayat yang 24, Bapak Ibu jemaat ke-25 dan 25 yang ganjil dan seterusnya. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. kepada Allah mau memberitakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, dan selalu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari mahasiswa Kristen UNG. Waktu dan tempat disilakan.
Terpuji nama Tuhan, kita sudah dikuatkan dengan kesaksian yang disampaikan mahasiswa Kristen UNG. Kiranya Tuhan selalu memberkati teman-teman mahasiswa UNG. Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam hidup ini. Terbukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Mari bawa persembahan kita dengan penuh sukacita. Mari menaikkan pujian dalam KPPK nomor 354. Ku bersuka kerja baginya. Ku bersuka kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ayat kedua. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ayat yang ketiga. Sukacita Kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, tuh bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Jemaat disilakan berdiri. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Sokia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk napas kehidupan, kesehatan serta kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diberi kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pagi ini juga kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati pekerjaan dan usaha kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tapi untuk melayaninya. Sehingga kehidupan yang Tuhan berikan menjadi kesempatan. Oleh karena itu, mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu, mari kita naikkan pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, jemaat silakan berdiri. pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini, membawa seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan menghirup udara di pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun di tengah malam yang kelam, yang penuh rahasia. Dan kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saat kami bangun di pagi hari, kami percaya bahwa Tuhan masih mengizinkan kami untuk melalui hari demi hari bersama-sama dengan Engkau. Kesempatan pagi hari ini kami akan bersama belajar, merenungkan kebenaran firman yang telah kami baca. Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, memberkati jemaat-Mu, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, sehingga kami bersama-sama bertumbuh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, kita mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini kita diberi untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan.
Dewasa melayani adalah topik yang akan kita renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita pada bulan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi seorang pelayan itu adalah tugas yang kadang disukai, kadang juga tidak disukai. Ya, kadangkala orang berat untuk menerima tugas ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik dari kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, di sini Yesus sendiri menunjukkan kepada murid-murid terlebih dahulu bagaimana menjadi seorang pelayan. Bapak Ibu Saudara mengingat peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para murid. Yesus sendiri memberikan dirinya untuk menunjukkan seperti apa pelayan itu. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan dari surat Kolose yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose mengenai pelayanan, bagaimana pelayanan yang dewasa saat kita mengerjakannya. Ada 3 bagian firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita melihat ayatnya yang ke-25 dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya membacakan bagi kita. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Rasul Paulus sering menyebut dirinya sebagai pelayan. Yang dia layani sebagai Tuhan adalah Kristus. Sedangkan dirinya adalah doulos atau hamba. Dan Paulus menerima tugas ini dari Tuhan. Jelas Paulus berkata, aku menerima tugas yang dipercayakan oleh Allah kepadaku. Jadi Paulus meyakini bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah kepercayaan dari Allah. Paulus merasa bangga akan apa yang sedang dia kerjakan untuk semua orang percaya pada zaman itu. Kapan Paulus menerima tugas ini, Bapak Ibu Saudara? Paulus menerima tugas ini itu di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Waktu dia dengan berkobar-kobar hatinya ingin membunuh orang-orang percaya, tiba-tiba Yesus datang kepada Paulus secara langsung. Paulus bertanya, siapakah engkau? Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Kemudian di bagian yang lain, di waktu yang lain, Yesus datang bertemu dengan Ananias dan berkata kepada Ananias, Ananias, pergilah ke satu rumah di mana engkau akan bertemu dengan seorang yang bernama Paulus. Ananias bilang, aku tidak mau pergi. Dari begitu banyak orang jahat, dia ini yang paling jahat. Saya tidak mau pergi untuk bertemu dengan dia. Dan firman Tuhan kepada Ananias, pergilah karena aku akan memakai orang ini sebagai alat di tanganku untuk memberitakan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tugas yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan. Dia menerima tugas ini secara langsung. Dan dia mengerjakan itu dalam sepanjang kehidupannya. Karena Paulus menyadari bahwa Tuhan sendiri yang menetapkan dia untuk melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesadaran bahwa pelayanan yang kita lakukan itu diberikan Allah kepada kita, ini sangat penting Bapak Ibu. Mengapa demikian? Paulus bangga akan tugas yang diberikan kepadanya. Paulus menyadari bahwa pencipta alam semesta itu yang memanggil dia untuk melayani. Waktu kita diberikan tugas dan tanggung jawab pelayanan, apakah kita menyadari bahwa itu adalah kepercayaan dari Tuhan? Rasul Paulus bangga, Rasul Paulus bersukacita dengan pelayanan yang diberikan kepadanya. Pertanyaan, apakah kita bangga dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkinkah dalam perasaan kita bangga ketika kita bisa berdiri di depan, atau ketika kita bisa dipilih untuk melayani Tuhan dari begitu banyak orang yang bisa? Intinya bukan itu Bapak Ibu Saudara.
Kebanggaan kita saat melayani Tuhan adalah di mana raja di atas segala raja itu mempercayakan tugas pelayanan bagi kita di dunia ini. Tidak ada tugas pelayanan di sorga, tugas pelayanan di bumi ini kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Adakah pelayanan yang kita lakukan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita? Waktu kita berdiri melayani Tuhan, waktu kita melayani keluarga kita, waktu kita berdiri menjadi saksi, apakah kita bangga bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapa pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang-orang yang melayani hanya memenuhi jadwal pelayanan. Saya mendapatkan jadwal pelayanan dan saya mengerjakan ini. Saya mendapatkan tugas pelayanan dari gereja. Saya dipercayakan menjadi panitia A, panitia B. Saya dipercayakan untuk menjadi majelis. Saya dipercayakan menjadi pengurus. Saya dipercayakan untuk menjadi liturgis, singer, pemain musik, dan lain sebagainya. Dan kita mengerjakan itu karena kepercayaan dari gereja. Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu bahwa tugas yang diberikan kepadanya itu langsung daripada Allah dan Allah mempercayakan itu kepada dia. Waktu kita mengerjakan tugas pelayanan, pernahkah kita berpikir bahwa saya sedang melayani raja di atas segala raja? Ketika pejabat datang di satu daerah, bahkan gubernur sekalipun atau bupati atau orang yang punya pangkat tinggi di daerah tersebut bisa melayani dengan begitu rupa ketika ada presiden, posisi yang lebih tinggi, yang datang ke satu daerah, akan melakukan hal yang kecil. Kenapa? Dia menunjukkan kepada satu pribadi, sosok yang lebih tinggi posisinya daripada dia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita melayani karena memenuhi jadwal? Apakah kita melayani hanya karena daripada tidak ada orang? Gitu ya. Kadang kita memakai istilah ini, ya kasih yang daripada tidak ada orang. So dipanggil yang ini tak mau, yang ini tak mau, ya daripada tidak ada ya saya aja. Begitu ya. Ataukah kita menyadari bahwa saya dipanggil ada di sini untuk melayani Tuhan dan pertanggungjawabkan saya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada gereja, bukan kepada siapapun. Sehingga pelayanan yang kita kerjakan adalah pelayanan yang berdasarkan akan takut dan hormat kepada Tuhan. Bukan berdasarkan jadwal, tetapi berdasarkan penyembahan, berdasarkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena pelayanan butuh bayar harga. Kadang ketika kita datang untuk melayani dari rumah kita ke gereja ini atau kemana Tuhan minta kita untuk melayani, kita harus korbankan tenaga, korbankan uang, transportasi, bahkan mengorbankan waktu kita yang seharusnya malam ini saya jalan-jalan bersama dengan keluarga saya, tapi ya karena ada pelayanan gitu ya. Banyak yang kita korbankan, tetapi karena kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Dia berikan, maka kita melayani Tuhan dengan penuh rasa hormat. Sebagaimana Paulus melayani karena dia tahu bahwa tugas ini berasal daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-28. Di sini Rasul Paulus berkata, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus, kepada mereka Allah mau memberitahukan, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus di dalam surat-suratnya, itu pemahaman teologi Paulus itu tinggi sekali. Kadang-kala kita sulit sekali untuk membaca apa yang menjadi maksud dari Rasul Paulus. Ketika dia akan pergi untuk membunuh orang-orang percaya, dia ini utusan imam-imam. Dia ini orang pintar yang mengerti kitab suci, Perjanjian Lama, kitab Taurat. Dia mengerti sekali, dia tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa artinya pengetahuan kitab suci itu tanpa Kristus? Buktinya dia belajar kitab tapi dia jadi pembunuh. Tapi saat dia bertemu dengan Kristus, pelajaran tentang kitab suci itu menjadikan dia begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar lebih lagi siapa itu Kristus. Sehingga dia berkata, yang tersembunyi dari abad ke abad itu yang kuberitakan, yang dibukakan kepada kamu. Khususnya dari alamat surat ini, yaitu jemaat yang ada di Kolose.
Ini membuktikan Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus sejak dia percaya kepada Kristus, dia bukan menjadi seorang yang berdiam diri dan kemudian pemahaman saya yang lama tentang perjanjian lama, tentang Taurat itu yang saya bawa untuk memberitakan Injil. Bukan dia bawa kesaksian berjumpa dengan Kristus, tetapi dia membawa apa arti kematian Kristus. Bahkan dia katakan, waktu dia menulis surat dia katakan, kematian Kristus aku bawa setiap hari. Bagaimana dia bisa berkata begitu kalau dia tidak mengerti? Bagaimana Rasul Paulus bisa mengatakan demikian kalau dia tidak pernah belajar tentang kitab suci? Bagaimana Rasul Paulus bisa membawa orang lain kepada Kristus? Karena kalau Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan ini, ayat 26 dikatakan, dia yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Dialah yang kami beritakan apabila tiap orang kami ajari. Jadi Rasul Paulus ini memberikan pengajaran kepada banyak orang, menasihati banyak orang berdasarkan apa? Firman yang dia pelajari. Seorang pelayan Tuhan yang dewasa adalah seorang yang suka akan firman Tuhan. Seseorang yang melayani adalah seorang yang mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau mau dibilang Rasul Paulus ini militan, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melakukan banyak hal. Tetapi bukan karena kekuatannya dia, tapi karena dia sendiri secara pribadi sudah memahami, tahu kebenaran itu, dan itu yang menjadi dasar bagi dia untuk melayani. Kalau kita mau menjadi dewasa di dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi pribadi yang cinta firman Tuhan. Amin. Apa yang kita mau ajarkan? Apa yang menjadi dasar pelayanan kita kalau kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan? Rasul Paulus membawa banyak orang percaya kepada Kristus sampai ke Asia. Dan kita bisa menerima firman hari ini. Kenapa? Karena dia belajar, terus belajar firman Tuhan, mempelajari, merasakan, menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dan itu yang menjadi dasar dia untuk melayani. Tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dengan hikmat, dan tiap-tiap orang kami bawa pada kesempurnaan di dalam Kristus. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menasihati orang? Bagaimana kita bisa mengajari orang di dalam hikmat? Dan bagaimana kita bisa bawa orang pada kesempurnaan di dalam Kristus kalau kita sendiri tidak tahu kebenaran? Kita sendiri tidak pernah mau belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Tuhan, kita harus cinta pada firman Tuhan, pada kebenaran itu. Setiap kesempatan kita melayani, kita sedang membawa nama Kristus. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara menganggap pelayanan ini hanya berdiri, mengikuti liturgi yang ada di sini, selesai, amin, selesai sudah pelayanan saya, habis. Tapi waktu kita berdiri, kita sedang membawa kebenaran Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pelayan bukan hanya memenuhi jadwal, tapi menjadi seorang pelayan adalah seorang yang cinta akan firman Tuhan. Ketika orang tahu bahwa kita melayani di gereja A, gereja B, dan gereja itu luar biasa, dan orang bertanya, apa dasarmu melayani Tuhan? Dan kita berkata, ya karena tiada orang lain, makanya saya melayani. Ya karena kebetulan saya punya lebih, jadi saya melayani. Kita tidak memahami bahwa saya melayani karena ini adalah ucapan terima kasih saya, Tuhan sudah luar biasa memberkati saya, khususnya memberikan keselamatan dalam hidup saya. Karena memahami firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Teman-teman mahasiswa yang hadir pagi hari ini, pujian tadi itu sudah berulang-ulang kali dinyanyikan, apalagi kalau 17 Agustus begitu ya, berdoa bagi bangsa. Baitnya yang kedua bilang apa? Kami rindu melihat Indonesia dipulihkan. Siapa yang mau memulihkan ini bangsa ini kalau bukan ini pemuda-pemuda yang duduk di sini? Soekarno ya pernah berkata, berikan saya satu pemuda dan saya akan merubah Indonesia. Begitu ya, saya lupa kata-katanya. Tetapi betapa berartinya kehadiran saudara-saudara sebagai pemuda. Saudara tidak hanya berdiri di sini melayani dan berkata kami mau buat program untuk kegiatan rohani.
Untuk apa itu? Saudara bikin basar, capek, antar kiri kanan, harus ke gereja, bikin satu kegiatan. Untuk apa kegiatan itu? Apakah supaya ditahu, oh ada mahasiswa Kristen dan persekutuannya masih hidup, tidak mati, ya? Hanya ingin menyatakan bahwa eksistensi mahasiswa Kristen masih ada. Bukan, Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda, bukan itu. Engkau melayani Tuhan, tahu bahwa kamu ada ditempatkan di sana, di UNG sebagai mahasiswa Kristen untuk menjadi berkat. Saudara capek-capek cari basar, cari penggalangan dana dan seterusnya, harus kecewa. Beberapa waktu yang lalu teman-teman datang, tolong Pak, ini ada basar, ada yang pesan tapi dia batalkan. Berapa yang dipesan? 10 ya? Kalau cuma 1 boleh juga kasihan. 10 dipesan baru batal, bawa juga mari. Susah, saudara cari dana susah. Tapi adakah hati yang mau belajar? Waktu kegiatan itu berlangsung, kalian duduk dengar apa yang disampaikan oleh fasilitator itu. Kenapa? Saudara cari dana, capek-capek untuk siapa? Untuk saudara, agar saudara dibekali lewat firman yang disampaikan oleh pembicara. Jangan capek secara fisik, tapi hati saudara tidak diisi oleh kebenaran. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berdiri di tempat ini, di mimbar gereja, di altar gereja untuk melayani Tuhan, tapi adakah hati kita diisi oleh kebenaran? Seberapa kurang kebenaran firman yang kita terima tiap hari? Setiap bulan Bapak Ibu Saudara akan temukan renungan firman Tuhan di depan gereja. Di WhatsApp setiap pagi Kogoan membagikan berkat firman Tuhan lewat renungan. Apakah Bapak Ibu Saudara membaca firman itu? Kita butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mengapa Daud mengatakan demikian? Di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja, dia butuh kehadiran Tuhan. Karena dia bisa berdiri sebagai raja, tetapi hatinya perlu diisi oleh satu kuasa yang besar, yang sanggup untuk menolong dia, melepaskan dia dari segala pergumulan-pergumulan yang ada. Siapa yang kuat, Bapak Ibu Saudara, menghadapi perjalanan kehidupan hari-hari ini? Sekarang terbuka, orang bisa menilai kita, bilang kita A, bilang kita B. Atau orang bisa melihat kehidupan kita, wah dia gagal, dia ini dan sebagainya. Atau mungkin persoalan masalah keluarga, masalah pekerjaan, ada kita hadapi hari-hari ini. Siapa yang kuat kalau tidak ada Tuhan? Pelayanan terus membutuhkan kita. Dan mungkin kita berkata, aduh kita ini tidak baca-baca firman. Kalau begitu, gitu ya, jangan kasih jadwal pelayanan lagi sama saya. Soalnya kita tidak baca firman Tuhan. Jadi Pak Pendeta mulai minggu depan atau bulan depan jangan taruh lagi kita di jadwal pelayanan. Apakah itu jalan keluarnya? Karena saya tidak baca-baca firman jadi jangan taruh pelayanan. Apakah itu jalan keluarnya? Atau ini akan menantang kita, Tuhan saya diberikan tugas pelayanan dan saya tahu setiap bulan saya akan mendapatkan jadwal dalam melayani Tuhan. Tolong saya untuk menghidupi kebenaran. Rasul Paulus saja yang luar biasa itu dia bilang, tolong aku Tuhan, supaya jangan ketika memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Jadi Tuhan memberi tugas tanggung jawab pelayanan bagi kita, supaya kita dibersihkan dari hari ke sehari. Kalau semua orang beralasan karena saya berdosa, hamba-hamba Tuhan mau bilang saya berdosa, kong siapa yang mau pelayanan? Kita perlu untuk melihat diri kita. Kalau kita tahu kita punya kekurangan, kita berdosa, banyak hal yang saya lakukan, tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini rule yang akan membawa kita pada jalur kebenaran Tuhan. Kita perlu setiap hari dikuatkan. Kita perlu setiap hari dimotivasi. Kita perlu setiap hari ditegur lewat kebenaran firman Tuhan. Jangan suka baca firman Tuhan yang engkau memberkati aku dengan A, B, C. Tetapi belajar firman Tuhan yang justru menegur kehidupan kita. Ada kesombongan, ada hal-hal yang tidak baik. Bibir mulut kita mengatakan hal-hal yang tidak benar, suka memaki dan lain sebagainya. Biar firman ini yang menegur kita.
supaya saat kita melayani Tuhan, kita sudah menghidupi kebenaran firman. Sehingga Bapak Ibu Saudara berdiri di depan melayani Tuhan, jemaat akan melihat, saya melihat Kristus di dalam dirinya. Saya melihat Kristus benar-benar hidup dalam kesehariannya. Ada kehidupan yang menjadi berkat, terus diproses menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang punya hati terus mau belajar. Tidak ada yang dapat mendasari kita melayani Bapak Ibu Saudara selain firman. Renungkan firman Tuhan selalu dan selalu. Bulan November ini, sejak akhir Oktober ya, kita belajar tentang kitab Yesaya di renungan yang dibagikan di depan. Bagaimana bangsa-bangsa yang ada di sekeliling Israel itu begitu sombong, membanggakan diri, tapi melalui Nabi Yesaya, firman Tuhan datang dan katakan bahwa mereka tidak akan tetap tinggal diam. Mereka akan dipermalukan oleh karena mereka membanggakan diri mereka sendiri. Itu renungan yang ada di beberapa minggu terakhir ini. Bapak Ibu Saudara, bawalah kehidupan kita kepada Tuhan saat kita melayani. Cintailah firman Tuhan. Jangan jadi seorang pelayan, nanti mau berdiri kalau mau baca nats pembimbing dengan bacaan. Atau kita sudah terkenal menjadi orang yang melayani Tuhan, aktif dalam pelayanan rohani. Gereja ada karena kita, tapi nanti mau datang di gereja baru buka itu Alkitab. Di rumah kita tidak pernah merenungkan itu. Kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi tidak kuat ya dalam melayani Tuhan. Banyak tantangan. Sama. Sharing tentang kehidupan kita hari-hari ini. Banyak tantangan yang sudah kita lalui. Tapi Tuhan masih menolong kita. Firman Tuhan bisa menegur, mendidik, mengajar, tapi juga mengingatkan kita tentang pertolongannya di masa-masa yang akan lalu, yang sudah lalu. Sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ayatnya yang terakhir, 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Seorang pelayan yang dewasa adalah seorang yang mau selalu bergumul di dalam doa. Ini yang diusahakan secara fisik dia melayani, tetapi dia menggumuli semua pelayanan yang dikerjakannya. Kisah di mana Paulus berdoa dan dengan Silas di dalam penjara Filipi. Ini kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa Paulus melayani bukan hanya secara fisik, tetapi rohaninya dia bawa kepada Tuhan lewat pergumulan. Pelayanan yang dia kerjakan dia bawa di dalam doa. Karena pelayanan ini bukan pelayanan main-main Bapak Ibu Saudara. Setiap pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukan pelayanan yang main-main dan asal-asalan, bukan. Tetapi pelayanan yang membutuhkan hati kita di dalam pelayanan itu. Kenapa membutuhkan hati? Karena waktu saudara melayani Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara melayani, satu saat kita menghadapi kekecewaan. Kalau kita tidak punya hati, kita bisa tinggalkan pelayanan. Kita bisa berhenti dari pelayanan itu. Oleh karena itu Rasul Paulus mengerti hal ini. Berulang-ulang kali penderitaan dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi dia bawa segala pelayanannya lewat pergumulannya di dalam doa. Pernahkah kita berdoa kepada Tuhan lewat pelayanan yang Tuhan percayakan? Tuhan, saya akan melayani. Saya mau jadi singer, saya mau jadi LCD, saya mau main musik. Atau Tuhan, saya mau melayani keluarga saya mau melayani orang-orang yang ada di tempat kerja saya mau melayani menjadi saksi Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berdoa? Menggumuli. Rasul Paulus katakan, aku menggumuli. Jadi bukan cuma sekedar berdoa, tapi bergumul. Sehingga ada kesiapan di hati Paulus untuk mengerjakan pelayanan itu. Bukan pelayanan yang hanya sekedar lewat, tetapi pelayanan hasil dari sebuah pergumulan.
saya bergumul untuk melayani Tuhan. Saya bergumul untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan hari ini kepada saya. Tuhan tolong, saya bawa ini kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Kita perlu menggumuli pelayanan kita, Bapak Ibu Saudara. Khususnya kita secara pribadi yang melayani Tuhan. Bawa pelayanan itu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyentuh kita. Pelayanan Paulus dipenuhi dengan penderitaan. Itu di awal ayat 24 beliau sudah mengatakannya ya. Paulus sudah mengatakan maksudnya. Dia katakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bersuka cita karena penderitaan. Orang kalau menderita bukan bersuka cita. Marah, kecewa. Kenapa? Kenapa saya jadi orang Kristen menderita? Kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus saya menderita seperti ini? Kalau dulu saya mengikuti imam-imam ahli-ahli Taurat, saya bisa jadi pembunuh orang-orang Kristen. Kenapa saya jadi orang Kristen saya harus menderita? Itu Paulus bilang. Tapi penderitaan Paulus menjadi sukacita baginya. Mengapa harus terus bergumul? Karena pelayanan kita dipenuhi dengan penderitaan untuk mematikan keakuan kita. Kalau kita tidak ditindas oleh orang lain yang tidak suka dengan iman kita, kita harus belajar untuk melihat bahwa Tuhan ingin membuat kita menderita untuk mengikis keakuan kita. Kenapa Bapak Ibu? Diri kita ini penuh dengan akunya, ya. Kepentingan diri sendiri. Pokoknya saya. Tapi kadang Tuhan memberi persoalan pergumulan untuk kita tahu dan kita menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan kita menjalani tugas pelayanan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pelayan Tuhan di gereja dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bawalah setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kita di hadapan Tuhan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang belum percaya di sekitar kita, suami, istri, orang tua, anak-anak yang telah meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus atau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan menempatkan kita untuk menjadi pelayan bagi mereka. Belajarlah untuk tahu bahwa tugas ini diberikan langsung oleh Tuhan. Terus punya kerinduan untuk mengerti firman Tuhan, belajar firman ini, supaya ketika Bapak Ibu Saudara melayani, berdiri melayani, sebesar, sekecil apapun pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara berdiri berdasarkan kebenaran. Dan ketika Bapak Ibu Saudara melayani, bawa itu di dalam doa. Gumuli apa yang saudara mau kerjakan. Karena apa? Tuhan mau intervensi di dalamnya. Kalau hanya mengikuti liturgis Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengikuti liturgi ini dari awal sampai akhir. Tetapi pelayanan ini membutuhkan kuasa Allah yang bekerja. Sehingga seorang pelayan, setiap pribadi yang ambil bagian di dalam ibadah harus benar-benar berserah kepada Tuhan. Untuk apa kita berserah sama Tuhan? Untuk apa kita bergumul untuk pelayanan ini? Supaya kuasa Tuhan turun bagi kita dan bagi jemaat. Kalau hanya mengikuti liturgi 1 jam kita selesai. Tetapi bagaimana kita mengundang kuasa Allah, betul-betul saya nikmati sebagai pelayan, dan betul-betul jemaat Tuhan bisa menikmati kehadiran Tuhan lewat pelayanan pada hari ini. Pelayanan ditentukan, ibadah itu ditentukan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar berserah di hadapan Tuhan. Ini tantangan bagi kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, satu ketika ada seorang pianis yang bagi dia telah merasa dia luar biasa. Kemudian dia tampil di satu acara yang sangat besar. Dia memainkan pianonya dengan begitu luar biasa, badannya mengikuti tangannya yang seakan-akan menari-nari di atas tuts-tuts piano. Dengan bangga dia memainkan piano itu Bapak Ibu. Wah, orang-orang setelah dia memainkan, orang-orang yang ada di stadion itu kemudian bertepuk tangan atas apa yang telah dia lakukan.
tetapi tidak ada senyuman di bibirnya. Kemudian dia tunduk dan memainkan satu lagu lagi. Waktu dia memainkan satu lagu lagi dengan tunduk dan kemudian memainkan itu dengan baik seperti yang pertama, ketika dia mengangkat kepalanya, dia lihat semua orang berdiri, standing applause buat dia, berdiri dan memberikan tepuk tangan. Tidak ada senyum di bibirnya. Yang ketiga kali dia memainkan satu buah lagu dengan tunduk, sambil menangis dia memainkan lagu itu, dan lagu itu selesai. Semua orang bertepuk tangan, dan ketika dia melihat ke depan, dia kemudian tersenyum dan berdiri memberikan penghormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa di lagu pertama dan lagu kedua sang pianis ini tidak tersenyum? Di lagu pertama dia memainkan lagu itu dengan baik dan dengan bangga dia menegakkan badannya. Ternyata ada maestro yang duduk di tengah-tengah podium itu. Waktu dia melihat sang maestro tidak memberikan respon apa-apa di lagu yang pertama. Waktu dia memainkan dengan menundukkan diri di lagu yang kedua, waktu dia angkat kepala dia lihat maestro tidak berdiri. Dan dia memainkan pujian lagu yang ketiga sambil berurai air mata. Ada apa di dalam dirinya? Dia punya pergumulan sendiri. Dia menangis. Dan ketika dia mengangkat kepalanya, sang maestro berdiri dan memberikan tepuk tangan atas apa yang telah dia lakukan. Dan itu yang membuat dia tersenyum dan memberikan penghormatan. Saya merenungkan dari kisah ini. Ketika kita mengerjakan pelayanan kita dengan mengangkat diri kita sendiri, mungkin sang maestro, sang Allah sebagai maestro pelayanan ini sedang melihat kita dengan kebanggaan, kekayaan, kekuatan, kepintaran, bahkan otoritas yang kita miliki. Yang kedua kali mungkin kita menundukkan diri, tetapi ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki di dalam diri kita. Sang maestro belum berdiri untuk memberikan aplaus buat kita. Tapi ketika kita belajar merendahkan diri, tunduk menangis di hadapan Tuhan, hanya Engkau yang memberikan pelayanan ini kepada saya, dan saya mau belajar menghidupi kebenaran dan bergumul untuk pelayanan yang Kau percayakan. Bahkan tidak kurang waktu atau ada waktu-waktu di mana aku menangis untuk pelayanan ini. Dan di sana sang maestro berdiri dan memberikan aplaus atas apa yang kita kerjakan. Bapa di surga adalah maestro yang luar biasa yang telah percayakan pelayanan ini bagi kita. Apa yang Dia lihat dari pelayanan kita? Apakah kebanggaan kita? Ataukah Dia melihat ada sebuah kerendahan hati dan penyerahan diri saat kita melayani Tuhan? Seorang pelayan bukan semua yang berdiri di depan altar gereja, tetapi kita yang duduk sebagai pelayan bagi keluarga kita, sebagai pelayan bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan tempatkan kita ada di situ. Sebagai mahasiswa-mahasiswa Kristen yang Tuhan tempatkan di tengah begitu banyak mahasiswa-mahasiswa yang belum percaya. Waktu engkau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan pakai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dewasa. Biarkan pelayanan yang kita kerjakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Satu kali waktu kita akan pergi, kalau bukan pindah tempat kerja maksud saya, ya, secara fisik di dunia ini, pindah tempat, pindah rumah dari yang besar menjadi 2 kali 1. Kita pergi tinggalkan dunia ini selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu Saudara tinggalkan? Apakah Bapak Ibu Saudara meninggalkan jejak kaki Tuhan di rumahmu, jejak kaki Tuhan dalam pekerjaanmu, jejak kaki Tuhan dalam kehidupan masyarakat, jejak kaki Tuhan di gereja ini? Mari kita berdoa. Mari singer di depan untuk bersama-sama semua jemaat Tuhan kita akan menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
Biarlah pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Supaya pelayanan yang Tuhan percayakan bukan hanya kita kerjakan berdasarkan jadwal, tetapi karena kita tahu bahwa itu adalah tugas yang Tuhan percayakan secara langsung bagi kita. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah tangga. Tuhan taruh kita di sana untuk menjadi berkat. Dan sebelum kita keluar menjadi pelayan Tuhan, biarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang cinta akan firman-Nya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang belajar bergumul sebelum kita melayani, berdoa secara pribadi, mengambil saat-saat teduh dengan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, inilah hidup. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa pagi hari ini. Nats pembimbing pagi ini berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tugas pelayanan bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Jangan pernah tawar hati mengerjakan pelayanan ini. Terus lakukan yang terbaik sampai kita meninggalkan jejak-jejak kaki Tuhan. Saat kita tidak kuat lagi, saat kita tidak mampu lagi, bahkan saat kita meninggalkan dunia ini dan bertemu dengan Sang Pencipta. Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Pelayanan ini bukanlah tugas yang diberikan oleh manusia, tetapi tugas yang dipercayakan oleh Allah sendiri kepada kami sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong kami supaya saat mengerjakan pelayanan ini kami tidak tawar hati. Ada banyak kelemahan-kelemahan kami dan itu bukan menjadi dasar bagi kami untuk tidak menerima pelayanan. Tetapi justru itu menjadi dasar bagi kami untuk terus belajar kebenaran firman yang akan menegur, mendidik, menguatkan dan menolong kami untuk tetap berdiri dan siap melayani Engkau. Tolonglah setiap kami untuk membawa pelayanan kami lewat pergumulan di dalam doa. Karena pelayanan ini membutuhkan harga yang mahal yang harus dibayar.
Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman hamba-Mu dan semua jemaat. Biarkan kami dapat menghidupi kebenaran firman pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui ibadah hari ini kita dikuatkan, kita diberkati, amin. Rohani kita semakin disegarkan, panggilan kita semakin diteguhkan agar kita menjadi murid-murid Kristus yang dewasa melayani Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah. Mari kita bangkit berdiri sambil menyapa samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapa, terima kasih, pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau yang telah melawat kami, yang telah menguatkan kami melalui ibadah hari ini. Kekasih-kasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. 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 Coba silakan duduk, ambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjalani sepekan ke depan ini di dalam berkat dan anugerahnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because